Produk luar ini keren banget. Ambil ah. Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri. Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, nggak kalah loh, kualitasnya keren banget. Terus harganya juga oke nih. Ini aja ah. Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia. Yang ini kayak barangnya. Iya mas, buatan Indonesia loh ini. Terima kasih sudah membeli aku ya. Bangga buatan Indonesia. Lah mas, yang ngomong tadi siapa ya? Saatnya kita bangga buatan Indonesia. .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Aku bagaikan ada di saat yang terendah, menjadi bagian kisah terhempas dari cinta. Tersiksa cintamu yang telah dinikmati orang lain, menjadi bagian tawa dan cemooh semua orang. Dengarlah lagu dari orang yang tak mau putus asa. Dengarlah lagu dari orang yang tak ingin dilupakan. Menepis hari yang sedih, membuatku lupa akan arti harga diri. Caci makilah atau kau buatku tersenyum untuk hadapi kenyataan. Angkat kepala yang tertunduk malu terasa berat, lawan sendiri harus kemenangan orang lain. Dengarlah lagu dari orang yang tak mau putus asa. Dengarlah lagu dari orang yang tak ingin dilupakan. Menepis hari yang sedih, membuatku lupa akan arti harga diri. Caci makilah atau kau buatku tersenyum untuk hadapi kenyataan.
104,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam dialog lintas Makassar pagi. Saya siaran pagi ini pendengar gunakan masker ya. Nah, karena dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi kecenderungan peningkatan angka penularan kasus COVID-19 di Kota Makassar. Jadi memang harus taat prokes sebetulnya, ya. Kita ingin sama-sama sehat begitu. Nah, dan meskipun oleh sejumlah ahli mengatakan bahwa untuk varian Omicron ini tidak separah dengan varian Delta, tetapi kalau kena menderita juga si pendengar ya, karena menurut informasi kabarnya bahwa untuk varian ini bagi yang terinfeksi sakit seluruh badan, batuk ya, sakit kepala. Nah, ini kan agak membuat diri kita dan hari kita tersiksa begitu. Nah, baik pendengar, pemerintah kembali berlakukan PPKM 3 ya. Nah, tetapi kemudian yang perlu disadari bahwa ada kecenderungan bahwa masyarakat kita memang dalam beberapa waktu terakhir ini sedikit abai begitu dengan protokol kesehatan. Nah, dengan masa 2 tahun lebih pandemi COVID-19 ini, bagaimana sebetulnya kondisi sosiolog dari masyarakat kita begitu ya? Apakah kemudian ada kecenderungan bahwa mungkin mereka sudah agak sedikit mulai jengah begitu menggunakan masker setiap hari, sehingga terkadang atau masyarakat itu terkesan mulai sudah tidak taat lagi dengan protokol kesehatan ya. Kita akan tinjau dari sisi sosiologis pendengar. Saya sudah bersama dengan sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Yahya Mustafa. Assalamualaikum Pak Yahya, selamat pagi. Pak Yahya, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo. Oke, diulang lagi. Kami akan coba tersambung bersama beliau sesaat lagi, pendengar, untuk kita coba minta ulasannya terkait dengan penularan COVID-19 yang terus memuncak. Lalu bagaimanakah sebenarnya kondisi sosiologis dari masyarakat kita begitu terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini ya, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, di mana di sana sini ya pemerintah sudah kembali melakukan pengetatan untuk berbagai kegiatan dari masyarakat. Oke. Nah, tentunya dihimbau di sini masyarakat supaya tidak panik ya untuk menghadapi situasi yang seperti ini, supaya bisa mengontrol semua kejadian ya, kegiatan-kegiatan yang ada. Ya, baik, saya sudah tersambung kembali dengan narasumber Pak Yahya Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama RRI Makassar, Pak Yahya Mustafa. Ya, pada pagi hari ini kebetulan lagi lowong Pak ya. Terima kasih. Oke. Iya, Pak Yahya Mustafa, kita tahu bahwa terjadi peningkatan yang cukup luar biasa, kendati pun sudah dikonfirmasi bahwa ini tidak separah dengan varian Delta, tetapi kemudian kita harus waspada juga begitu. Nah, tetapi yang kita soroti di sini bagaimana kemudian pola perilaku masyarakat kita, kondisi sosial masyarakat kita setelah kemudian pemerintah kembali memberlakukan yang namanya pembatasan begitu kepada masyarakat ya. Nah, Pak Yahya sendiri melihatnya bagaimana Pak Yahya? Seperti apa sebetulnya kondisi sosial masyarakat kita? Ya, jadi dalam beberapa hari terakhir ini ya, dengan kebijakan baru pemerintah untuk penerapan level itu untuk mengantisipasi penyebaran varian baru ini COVID ya. Kita juga sebenarnya menerima realitas ini ya dengan apa adanya, tetapi yang kita juga sebenarnya harus perhatikan itu adalah bagaimana keberlangsungan masyarakat kita yang hidupnya sangat-sangat rentan membutuhkan mungkin suasana ya yang mereka bisa hidup dengan bagus. Katakanlah misalnya mereka yang
hidup di kelas ekonomi bawah ya, UMKM itu unit ekonomi kecil dan menengah itu yang kita rasakan sangat banyak membawa dampak buat mereka ya, karena dengan pembatasan waktu misalnya dan sebagainya, itu berarti sangat terbatas mereka bisa berinteraksi dan bertransaksi ya dengan orang yang datang untuk melakukan aktivitas. Nah ini yang kita harus perhatikan, dan ini sudah berlangsung 2 tahun sebenarnya ya, 2019, 2020 dan sekarang kita memasuki masa 2022 ini yang kita juga tidak tahu kapan kepastian akan berakhir ya, dan dalam kondisi ketidakpastian ini ya otomatis napas ekonomi bagi masyarakat kita di kelas bawah dan UKM itu sangat berpengaruh sampai hari ini. Oke. Ya. Tapi kalau ketika pemerintah kembali memberlakukan PPKM ini, menurut Pak Yahya sendiri melihat apakah kemudian akan ada sedikit pembangkangan yang bisa saja dilakukan oleh masyarakat begitu ya, terutama mungkin karena mereka menggantungkan hidupnya begitu dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, ketika adanya pembatasan tentu saja ini akan sedikit membatasi gerak mereka dalam mencari hidup begitu, Pak Yahya. Bukan pembangkangan ya, tapi bertahan untuk hidup. Ya, jadi mereka bertahan untuk hidup, karena kalau kapan dia tidak melakukan seperti itu ya dapur dan ekonomi keluarga mereka itu tidak bisa berjalan ya, dan itulah satu-satunya gantungan dan harapan mereka untuk bisa hidup. Sebetulnya mereka bukan membangkang begitu menurut pendapat Anda? Bukan membangkang, tapi bertahan untuk hidup. Ya, tapi di sini kan ada, tidak ada pendapatan mereka untuk bisa menghidupi ekonomi keluarganya. Iya betul. Tapi di sini kan. Tetapi kalau kita misalnya melihat ya dalam beberapa kejadian misalnya di beberapa daerah. Ya banyak juga masyarakat sih sebenarnya yang agak longgar ya dalam penerapan seperti itu, dan dia tetap menjalaninya ya di beberapa daerah di luar kota, artinya di luar Makassar ya kalau kita melihat. Dan itu bisa kita melihat misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak warga ya, misalnya ada pesta pernikahan, ada kegiatan-kegiatan pesta-pesta lah di masyarakat ya. Kondisi masyarakat itu tidak seketat dulu lagi ya, tidak seketat dulu lagi, tetap ada pelonggaran-pelonggaran. Itulah yang mereka lakukan dan rasakan ya, dan ternyata juga misalnya bahwa penyebaran virus ini juga tidak terlalu sekencang dulu ya di masa-masa awal itu, dan itu yang kemudian menjadikan masyarakat mengambil contoh dari realita-realita yang dia temukan di masyarakat di sekitarnya ya, sehingga dia tetap berupaya untuk melakukan aktivitas dalam artian tadi ya, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah ini untuk bisa ya mempertahankan hidupnya dari tekanan yang memang sudah sangat keras ya dalam persaingan kehidupan. Pak Yahya sendiri melihat bagaimana sikap dari pemerintah ketika mengambil sebuah keputusan ini? Apakah boleh dikatakan pemerintah sendiri ini masih ragu-ragu begitu ya? Karena melihat bagaimana jenis varian yang baru turunan dari virus corona ini yang oleh sebagian ahli mengatakan tidak terlalu berbahaya, tetapi kemudian patut juga diwaspadai begitu. Nah kemudian ini kan ada beberapa kebijakan yang sebetulnya saya rasa yang perlu diperkuat ya, edukasi ya, edukasi dan pemahaman pemerintah kepada masyarakat yang kadang tidak tuntas ya. Ada varian baru misalnya COVID, tetapi tidak seberbahaya misalnya di awal-awal itu ya. Itu juga yang loko. Misalnya varian baru muncul misalnya Delta, Omicron misalnya ini ya, tetapi kalau kita membaca di media sosial dan media massa misalnya bahwa jenis virus ini tidak seberbahaya misalnya dengan virus pertama muncul. Iya betul. Itu tidak sefatal. Banyak didengar ya, dan sebenarnya juga pemerintah di sini harus memberikan edukasi tadi ya, pemahaman yang lebih tuntas sehingga kita tidak diperhadapkan dengan bayang-bayang ketidakpastian ya. Itu sebenarnya yang harus dilakukan sehingga masyarakat tidak merasa takut ya. Tidak merasa takut. Ada kepastian, ada ketepatan dan kepastian misalnya seperti itu, sehingga dia lakoni apa adanya. Tapi kalau misalnya keputusan yang sudah diambil ini begitu untuk menerapkan PPKM atau untuk kembali sedikit memperketat kegiatan masyarakat, kalau menurut tinjauan dari Pak Yahya sendiri, apakah ini sudah tepat atau gimana Pak? Atau masih terkesan gamang begitu dalam ini kan sebenarnya dilemanya pemerintah ya, antara
antara menerapkan aturan kesehatan dengan tuntutan ekonomi masyarakat. Ya, Nah, ini ya. jadi masalah di sini. Apakah dia harus keras dalam artian pengetatan regulasi aturannya di bidang kesehatan? Ya. Tetapi di sisi lain, misalnya kalau ketat, ya bisa menjadikan masyarakat kita yang sangat tergantung hidupnya dari jalur misalnya ekonomi lemah tadi ya, dan dia harus banyak berinteraksi dan bertransaksi dengan masyarakat luas di luar itu jadi problem. Kalau dia tutup ya dia mau makan apa? Dan pemerintah juga kan tidak siap untuk memberikan tunjangan misalnya ya kepada warga yang tinggal di rumah untuk tidak keluar kemana-mana untuk memberikan bantuan misalnya atau memberikan tanggungan ya oleh negara terhadap mereka yang tidak boleh melakukan aktivitas kehidupan ekonomi misalnya, itu kan juga tidak ada ya, karena memang regulasi tidak diatur seperti itu. Oke, jadi memang apa ya? Kayaknya pemerintah perlu mencari jalan tengah begitu Pak ya. Mana yang betul-betul kebijakan yang pas begitu. Melarang berjualan, melarang mencari kehidupan, tetapi kan dia juga tidak siapkan bantuan ya. Dalam artian bisa kena semua bagi mereka itu yang bisa dia pakai untuk waktu lama misalnya ketika mereka dilarang melakukan aktivitas dagang. Oke. Kalau kondisi masyarakat kita sekarang bagaimana Pak? Melihat dari sudut pandang sosial sendiri setelah 3 tahun pandemi ini. Pengalaman 2 tahun ya, pengalaman 2 tahun lebih. Kalau kita melihat dan mengamati ya, cobalah kita misalnya kita lihat ketika kita berperjalanan ya menggunakan kendaraan misalnya atau mengunjungi wilayah-wilayah di luar Makassar ya, di luar Makassar. Kalau kita mengamati, artinya secara sepintas ya, kalau misalnya kita bisa melihat ketika ada pesta misalnya, ada pesta pernikahan misalnya, ada acara hakika, ada hitanan misalnya, atau ada orang duka ya, ada orang meninggal misalnya, kita bisa melihat orang yang kumpul itu tidak seketat dulu lagi ya, jarak itu dibatasi dan mungkin juga beberapa yang tidak secara teratur dan pasti lagi menggunakan masker ya, dan itu bisa kita lihat kalau di luar kota dari kota Makassar. Ini sebuah gambaran bahwa masyarakat sudah punya pengalaman ya 2 tahun bagaimana hidup dan menyikapi aktivitas kehidupan di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhir ya, dan mereka melakoninya. Mereka melakukannya di awal-awalnya memang juga mereka dibayangi dengan ketakutan ya. Tetapi setelah dijalani, dilewati sampai hari ini ya terasa sudah biasa-biasa Mi. Artinya Pak Yahya ketika artinya Pak Yahya ketika kemudian mendengar bahwa ini terjadi lagi peningkatan angka penularan, jadi masyarakat mungkin itu sudah menganggap hal yang biasa lagi begitu. Seperti di awal-awal ya. Di awal 99 dan 2000. Tidak sepanik dulu itu lagi ya. Dia dianggap sudah biasa saja toh. Itu yang bisa kita lihat, dan apresiasi ketakutan itu kan tidak seperti dulu lagi misalnya mengurung diri di rumah dan sebagainya, tidak ya, sudah bebas. Dan kita lihat nih kalau misalnya kita mengamati kehidupan rutin di Makassar ya, kan masih mungkin 50-50 atau ada berapa misalnya yang pakai masker atau tidak ya ketika melakukan perjalanan. Sudah sangat jarang sekali, apa ya, boleh dikatakan masyarakat terlihat sekarang kayaknya sudah kebanyakan mereka yang nggak pakai masker begitu dilihat ya. Kalau istilah penerapan prokes. Kita melihat di jalan. Bahkan ada yang ditanya kenapa nggak pakai masker? Tidak ada corona. Iya. Oke. Apakah ini mungkin mengindikasikan bahwa masyarakat ini sudah sudah mampu survive begitu ya, sudah tahu bagaimana caranya untuk bisa hidup berdampingan dengan penyakit ini. Ini kan selain corona ini, selain COVID-19 ini kan ada beberapa jenis penyakit lain, mungkin juga flu kan. Dunia kan tidak selebar dan kelor ya. Artinya peristiwa yang terjadi di sini di depan mata dan di sana jauh itu kan dalam hitungan detik, menit bisa dibaca, didengarkan, dinonton di media sosial ya. Dan saya rasa masyarakat juga mengikuti perkembangan misalnya bagaimana di beberapa negara di tanah di Eropa ya yang sudah tidak pakai masker lagi ya. Ada beberapa negara yang sudah lepas masker menyatakan bahwa corona sudah selesai dan itu mereka mulai hidup normal ya. Itu kalau kita membuka dan membaca di media sosial dan media massa ya di dunia global itu. Dan masyarakat itu nonton, dan kalau kita bisa melihat mereka biasa sering kirim ya di guru-guru mereka bahwa
loh kok ternyata di negara lain sudah bebas nih, kenapa kita belum? Saya kan begitu. Iya. Itu menjadi diskusi mereka ya. Dan kita harus tahu bahwa informasi ini luar biasa kencang ya dan liar. Tidak bisa disembunyikan lagi informasi seperti itu. Dan itu juga harus kita sekarang bahwa masyarakat semakin cerdas, semakin pintar, dan dia bisa memilah-milah informasi. Dia bisa memilah pesan. Jadi misalnya ada pesan yang dia tidak masuk akalnya, ya didengar saja. Dia tidak mengikutinya lagi ya, karena itu tadi ya mereka sangat banyak alternatif pilihan informasi dan komunikasi yang mereka terima kapan dan di mana saja, dan menggunakan sarana itu tadi, media massa dengan media digital ya. Media online dan jadi sangat cepat. Boleh dikatakan sekarang kendati pun sedang kencang-kencangnya sekarang pemerintah melakukan kembali peringatan kepada masyarakat untuk penerapan prokes, tapi kayaknya masyarakat sudah tidak terlalu menganggap panik hal-hal yang seperti itu, Pak ya. Ya, kepanikan itu sudah tidak lagi ya. Tidak ada lagi. Saya rasa 2 tahun cukuplah mereka bisa jadi pelajaran dari situ. Oke. Nah, kemudian dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini begitu ya. Lalu bagaimanakah kemudian menurut Pak Yahya Mustafa sendiri menilai kebijakan yang harus diambil pemerintah dengan melihat kondisi sosiologis masyarakat ya? Seperti apakah jalan tengah yang seharusnya diambil kemudian tanpa harus mengorbankan masyarakat, dan kemudian juga ini bisa tetap pemerintah bagaimana mengontrol atau mengendalikan ya situasi penyakit atau pandemi yang ada saat ini, Pak? Ya. Kita sebenarnya juga mengapresiasi kebijakan pemerintah ya untuk membatasi pergerakan penularan virus ini ya, tetapi ya itu tadi saya katakan bahwa masyarakat juga diperhadapkan dengan tuntutan ekonomi ya, tuntutan ekonomi yang mau tidak boleh dia tidak lakoni ya, karena kapan tidak dia bisa mati kelaparan. Di sisi lain misalnya saya katakan tadi kan pemerintah juga tidak mempersiapkan ganti rugi ya dari ketika mereka tidak melakukan aktivitas ekonomi. Nah, itu yang jadi problem. Dan dipaksa misalnya dilarang masyarakat beraktivitas di luar, dia mau kasih makan apa keluarganya misalnya ya. Sementara bantuan dari pemerintah kan tidak bisa memenuhi dan tidak lebih dari cukup ya untuk bisa misalnya berapa hari ke depan dengan berapa anggota keluarganya. Itu yang seandainya misalnya dari awal misalnya aktivitas dihentikan dan untuk memberikan bantuan mengganti ongkos dan dana untuk dipakai untuk aktivitas kehidupannya itu ditanggung oleh negara, itu tidak ada sebenarnya masalah, tapi kan juga tidak ya. Nah, kalau dia tinggal di rumahnya saja, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi inilah sebenarnya yang harus kita juga harus memahaminya ya, harus kita pahami bahwa masyarakat ini tidak boleh juga dipaksa jangan keluar dari aktivitas kehidupan. Ya, saya rasa sudah jalan tengah misalnya ya tetap dengan jaga jarak ya, dengan menggunakan masker, aturan regulasi yang mungkin masker ini harusnya jadi harga mati begitu Pak Yahya Mustafa ya. Dijalankan saja ya. Jadi mungkin penggunaan masker mungkin ini harusnya sebagai harga yang mati begitu tanpa harus protokol kesehatan ya tetap dilakukan, dijalani ya, itu protokol kesehatan dijalani dan itu tadi tetap dilonggarkan ya untuk warga-warga untuk yang aktivitas begitu. Itu dari aktivitas UMKM ya yang banyak berinteraksi dengan orang untuk transaksi mereka. Intinya menurut Pak Yahya masyarakat sudah tahu mungkin bagaimana bisa menghindari begitu. Baik Pak Yahya, terima kasih banyak untuk ulasannya, sangat berharga sekali masukannya Pak Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Pak Yahya Mustafa ya sudah menyampaikan pandangannya, pendapatnya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, COVID-19 memuncak, waspada tanpa panik. Nah, di mana menurut Pak Yahya kalau dilihat sendiri kondisi sosial masyarakat kayaknya sudah tidak panik lagi ketika mendengarkan adanya informasi tentang pertambahan kasus penularan COVID-19 yang semakin signifikan begitu. Ini dianggap mungkin sudah hal yang biasa, dan mungkin menurut Pak Yahya sendiri bahwa masyarakat sendiri sudah tahu bagaimana kemudian cara mungkin untuk bisa menghindar begitu, survive dari wabah penyakit ini.
Ya, saya akan coba bersama dengan narasumber lainnya pendengar, tapi sebentar juga akan ada laporan rekan kami Kristianto dari Pasar Pak Bambaing Makassar, kunjungan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang melakukan peninjauan di sana. Ya, ini juga terkait dengan ketersediaan minyak goreng ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sendiri ini tidak sulit lagi begitu untuk bisa ya mengakses jenis komoditi ini. Baik, tetap bersama kami sesaat lagi di RRI Pro 1 Makassar. .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Ya, pendengar, saya akan bergabung sesaat lagi bersama dengan reporter RRI Makassar, Kristianto, yang saat ini berada di Pasar Pak Bambaing Makassar, memantau peninjau ya bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi yang memantau langsung kondisi pasar pada saat ini ya. Apakah kemudian minyak goreng yang merupakan komoditi yang paling dicari-cari dalam beberapa bulan terakhir ini cukup tersedia di Makassar, ataukah hanya pada saat menteri datang saja barangnya tersedia, lalu kemudian setelah menteri pulang barangnya hilang lagi. Oke, itu opini yang berkembang di masyarakat ya. Baik, saya sudah tersambung bersama reporter kami Kristianto dari Pasar Pak Bambaing Makassar. Kris. Baik, terima kasih sudah dengar. Beberapa menit yang lalu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah memantau dua pasar, yakni Pasar Terong dan Pasar Pak Bambaing. Dalam pemantauan tersebut, Menteri melihat langsung ketersediaan minyak goreng, yang mana dari hasil pantauan beliau bahwasanya minyak goreng curah untuk di daerah sosial masih kategori aman, dan Menteri meminta agar para pedagang bisa menstabilkan harga di bawah kisaran 12.000. Sementara untuk minyak goreng yang bermerek pada hari ini diperkirakan akan masuk, yakni merek Pilma yang kemasan, yang dimana diharapkan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan kebutuhan minyak goreng untuk kemasan. Sementara terkait menyinggung permasalahan kedelai, Menteri menegaskan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian, yang mana permasalahan kedelai itu juga dialami oleh tidak saja di Indonesia namun sudah skala internasional, dan namun Menteri akan berupayakan agar keberadaan kedelai mampu aman. Dalam penegasan terakhir, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga menegaskan menjelang masuknya bulan Ramadan, ketersediaan minyak goreng khususnya kemasan akan aman di daerah sosial. Demikian laporan langsung dari Pasar Pak Bambaing, kembali ke studio. Baik, reporter Kristianto melaporkan langsung dari Pasar Pak Bambaing terkait peninjauan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi di dua pasar tradisional ya, di Pasar Pak Bambaing dan juga Pasar Terong Makassar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan tersambung untuk narasumber berikutnya, Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, epidemiolog dari Universitas Hasanuddin. Kita akan minta tanggapan beliau, komentar beliau, ulasan beliau terkait dengan penularan COVID-19 ya, terkait dengan penularan COVID-19 yang terus bertambah begitu. Oke, bagaimana tanggapan dari beliau, dan seperti sudah disampaikan Pak sosiolog tadi dari Universitas Muhammadiyah Makassar ya, Pak Yahya Mustafa mengatakan bahwa masyarakat sebetulnya sudah sangat paham bagaimana kemudian untuk bisa hidup berdampingan dengan wabah pandemi ini ya, tetapi mungkin yang perlu ditekankan lagi ya kepada masyarakat
perlu terus diberikan edukasi bahwa protokol kesehatan harus tetap jalan, ya. Oke. Kendati pun memang ada pembatasan di mana-mana. Baik. Pendengar, saya sudah bersama dengan narasumber saya yang berikutnya, Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin lewat sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ridwan. Selamat pagi Mas, ya. Ya, baik Pak Prof, ini kembali memuncak varian COVID-19 ini. Saya nggak tahu apakah ini sudah varian Delta atau ke Omikron, dan Sulsel sudah mencapai 300-an lebih kalau nggak salah kemarin begitu. Ya, apa mungkin yang perlu dipahami masyarakat Pak Prof dengan kondisi yang ada saat ini? Oke, baik. Jadi situasi sekarang ini yang pertama kita sedang tidak baik. Iya. Artinya sekarang ini kita berada di lembah menuju puncak di gelombang ketiga. Yeah. Kasusnya sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Kemarin itu datanya 1.700 nih harian ini, Pak. Oh, di Sulsel Pak Prof ya? Iya, 1.700. Wow. Kemarin 1.081 begitu. Jadi dalam 2 hari terakhir datanya itu sudah di 1.000-an lebih, Pak. Yeah. Jadi angka ini masih berpotensi bertumbuh dengan kecepatan yang cukup cepat, ya. Ini yang disebut dengan pertumbuhan eksponensial. Itu artinya bahwa sekarang sebenarnya terjadi penularan pada tingkat komunitas. Ya, jadi tidak mensyaratkan perjalanan seseorang untuk terpapar. Karena penularan sudah ada di sekitar kita. Kita bisa melihat berbagai klaster yang terbentuk di perkantoran, di balai kota, di dinas kesehatan, di rumah sakit, di kampus. Semuanya sudah melaporkan kasus-kasusnya yang mengalami peningkatan. Tentu menjadi PR bagi kita. Kasus yang meningkat dengan cepat ini mestinya juga disikapi secara bijaksana. Supaya kita tidak menjadi penyumbang pertambahan kasus juga. Karena itu mesti kita yang pertama nih lebih ketat terhadap protokol kesehatan. Yang kedua melengkapi cakupan vaksinnya. Yang ketiga mengenali kita berada di lingkungan yang berisiko tinggi atau bagaimana untuk terpapar COVID-19 ini. Saya kira itu sementara Pak Prof, masih ada kemudian pertanyaan di masyarakat, ya. Kita kan sudah vaksin ini, tapi kenapa masih bisa kena begitu? Apa biasanya bertanya, loh kena apa dong fungsinya vaksin begitu kalau misalnya masih kena lagi dengan tertular lagi dengan varian dengan COVID-19 ini, Pak Jadi dasar berpikirnya begini. Dari semua jenis vaksin yang beredar itu kan variasi efikasinya berbeda. Yang kedua, variasi efektivitas vaksin juga berbeda. Ditentukan oleh dosis 1 dan dosis 2. Dosis 1 Sulsel misalnya 80% lebih. Tapi dosis 2-nya baru 50%. Jadi masih banyak yang belum sempurna pembentukan antibodinya. Itu yang berikutnya, vaksin COVID-19 ini bukan dosis tunggal, ya, mengendalikan pandemi. Karena itu dibutuhkan pertahanan berlapis, ada vaksin, ada 5M, ada 3T begitu. Mengapa bisa terpapar? Inilah kemampuan salah satu varian Omikron misalnya. Varian Omikron ini mampu melewati imunitas seseorang, ya. Jadi memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh varian yang lain. Jadi itu salah satu mutasi terakhir yang terjadi di Omikron. Omikron sendiri sudah ada 2 varian barunya, ya, yaitu BA1 maupun BA2. Dengan varian-varian baru ini kelihatannya kita masih butuh perjuangan yang lebih serius, lebih concern terhadap pengendalian pandemi ini, begitu, Bang. Jadi varian Omikron lagi ini sudah bermutasi lagi begitu, Pak Prof, ya? Sudah ada 2 subvariannya begitu, Mas. Nah, kemudian ini kan informasi kan yang beredar di masyarakat bahwa Omikron ini tidak sefatal dengan varian sebelumnya, contoh seperti varian Delta. Nah, ini mungkin dilihat dari jumlah angka penularan yang ada dengan
tingkat kematian yang tidak begitu besar begitu Pak Prof. Ini kan juga yang menjadi ya masyarakat lihat begitu, ini tidak terlalu berbahaya Ji. Itu kan ada persepsi timbul di masyarakat seperti itu juga Pak Prof sekarang. Memang betul. Ya. Jadi bagaimana kemudian seharusnya Pak Prof menanggapi ini? Halo. Ya. Mohon maaf pendengar kayak terputus. Kami akan coba tersambung saat lagi bersama dengan Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin terkait dengan kondisi yang ada saat ini. Dan baik, kami akan coba tersambung bahwa sudah dijelaskan tadi bahwa kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja seperti itu menurut Pak Prof ya. Dan varian Omikron itu sendiri saat ini sudah ada subnya lagi. Jadi begitu cepat pendengar ya. Jenis varian ini bermutasi. Nah, seperti yang saya sampaikan, mungkin Anda sendiri sudah mendengarkan informasinya bahwa untuk jenis varian ini gejala yang dialami batuk, ya, sakit kepala, kemudian juga badan terasa pegal semua, ya, demam, flu. Nah, itulah ya, gejala mereka yang terjangkit dengan jenis varian ini. Baik, lanjut Pak Prof. Ya. Terkait dengan pertanyaan bahwa yang pertama Omikron memang kelihatannya tidak lebih parah dibanding Delta. Hanya persoalannya adalah Omikron ini memang lebih ringan ya, beberapa gejalanya lebih ringan. Tetapi efek jangka panjangnya dari beberapa studi itu menjelaskan Omikron bisa menyebabkan gangguan neurokovid atau neurologis atau gangguan sistemik pada anak. Jadi ini maka memberikan efek jangka panjang ya, pada situasi jangka pendeknya kelihatannya sembuh lebih cepat, lebih ringan. Tetapi ini yang harus diwaspadai. Bagaimana yang pertama jangan terpapar dari COVID-nya, karena kalau terpapar bisa bermasalah di jangka panjang begitu. Masalah apa yang kira-kira tidak akan timbul untuk jangka panjang ini Pak Prof? Untuk jangka panjang itu dijelaskan adanya gangguan neurologis atau biasa disebut dengan neurokovid. Kemudian gangguan sistemik pada anak ya. Jadi itu yang menjadi persoalan-persoalan pada efek jangka panjangnya. Saat ini kan sedang memuncak nih penurunan angka kasus penularan COVID-19. Tapi kemudian di sana sini kita melihat masih pembelajaran tatap muka dimulai lagi. Kalaupun ada sekolah yang terpapar di situ siswa dan gurunya, tetapi hanya sekolah tersebut, tidak secara keseluruhan ini dilakukan pembatasan begitu ya. Demikian halnya juga dengar-dengar di kampus juga sudah mulai perkuliahan tatap muka. Nah, bagaimana seharusnya kemudian menyikapi kondisi seperti ini Pak Prof? Baik, dengan situasi kasus yang tumbuh pesat, kalau tidak salah wali kota sudah mengeluarkan edaran untuk melaksanakan perkuliahan daring begitu. Jadi ini yang mesti direspon semua perkuliahan baik berbagai jenjang pendidikan SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi untuk melaksanakan kuliah daring, karena situasinya ini kan sedang terjadi penularan sangat tinggi di tingkat komunitas. Kami di Unhas misalnya memang bervariasi. Di fakultas kami itu perkuliahannya sistemnya daring untuk 4 pekan ke depan untuk melihat perkembangan. Kalau kasus bertumbuh terus maka daring akan dilanjutkan. Kalau sudah stabil maka kuliahnya bisa tatap muka. Dan hasil survei acak yang dilaksanakan di Fakultas MIPA terhadap beberapa mahasiswa, 50% itu sudah reaktif COVID. Jadi sekarang kampus MIPA juga sudah melarang masuk kampus begitu. Tapi di UNAS sendiri belum keseluruhan fakultas melakukan daring begitu Pak Prof? Iya betul. Jadi ada yang luring, ada yang daring, tergantung kebijakan fakultas. Masih tergantung dengan kebijakan fakultas ya. Nah, terakhir mungkin Pak Prof, ini himbauan kepada masyarakat, karena di luar sana masyarakat begitu tampaknya kalau dikatakan prokes ini sudah banyak yang abai begitu, kayaknya mereka menganggap biasa saja ketika terkena penyakit seperti ini. Iya, bagaimana Pak Prof? Iya, memang betul. Situasinya ini memang sedikit mengkhawatirkan karena kasus yang tinggi ini tidak disertai dengan kekhawatiran di tingkat masyarakat. Padahal siapa saja yang terpapar COVID kemudian masuk ke rumah sakit itu kan mengganggu produktivitas aktivitas
yang bersangkutan dan keluarga ya. Iya, betul. Jadi kerugian dari sisi waktu, kondisi kesehatan, dan bisa berakibat lebih lanjut ya pada situasi yang sangat tidak diinginkan, bisa berakibat kematian begitu. Karena itu diharapkan kesadaran bersama untuk kalau berada di Karabaya supaya menggunakan maskernya, kemudian mengurangi berada di ruang yang tertutup dengan ventilasi yang buruk. Itu hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian, begitu Mas. Dan tentu yang belum vaksin supaya segera melengkapi cakupan vaksinnya, baik booster maupun dosis 2-nya. Kalau bisa booster begitu Pak Prof ya. Betul. Baik Pak Prof, terima kasih banyak atas waktunya Pak Prof. Baik, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Profesor Dr. Ridwan Amiruddin. Kita rehat sebentar pendengar. Anda boleh bergabung sebentar, saat lagi tetap di RRI Pro 1 Makassar. Hari-hari ku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan hati. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Kadang aku merindukan sentuhan wanita. Ingin ku curahkan semua hasrat di jiwa yang telah lama ku pendam. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Hari-hari ku lewati hanya sendiri tanpa kekasih. Walaupun ku sendiri, tapi ku masih bisa bahagia. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Biarpun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Ya, pendengar Pro 1 sudah disampaikan tadi Pak Prof. Ridwan Amiruddin, epidemiolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, bahwa kondisi saat ini kita tidak sedang baik-baik saja. Angka penularan 1000 lebih per hari ya.
ini sudah melampaui rekor dari pada saat terjadi serangan gelombang kedua pada pertengahan 2021 lalu, ya. Nah, kendati demikian bahwa memang untuk jenis varian ini fatal, ya, ya, masalah fatalitasnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan varian Delta, ya. Cepat untuk sembuhnya, tetapi yang perlu diwaspadai bahwa ada gejala jangka panjang yang bisa terjadi, terutama pada anak. Jadi usahakan jangan sampai tertular dengan jenis varian ini. Itu disampaikan Pak Prof tadi. Nah, terkait dengan kebijakan yang sudah diambil pemerintah, ini sudah disampaikan Pak Prof bahwa itu merupakan wewenang dari pemerintah untuk melakukan bagaimana supaya bisa mengendalikan jenis varian ini, penyakit ini, pandemi ini, supaya tidak menyebar luas. Nah, maka dari itu pemerintah Kota Makassar sendiri lewat surat edaran wali kota sudah mengeluarkan bahwa Kota Makassar sedang menjalani PPKM level 3, ya. Ada pembatasan di sana sini diberlakukan untuk bidang esensial dan non esensial, ya. Nah, untuk yang esensial mungkin masih memberlakukan kerja dengan 100% karyawan, dan yang non esensial pemberlakuan pembatasan 50%. Work from home, ada juga yang work from office begitu, ya. Demikian halnya juga dengan pembelajaran, ya, pembelajaran tatap muka untuk sementara itu bagi sekolah yang ada siswanya terpapar, ya, itu diwajibkan untuk melakukan terlebih dahulu pembelajaran dengan sistem daring, dan setelah itu setelah melihat kondisi situasi yang ada, ya, nah mungkin bisa dilakukan PTM kembali. Jadi situasional begitu kondisinya, pendengar. Oke. Jadi tadi sudah ada 2 narasumber kita yang memberikan pemaparan, ya, dari epidemiolog dan juga dari sosiolog, sudah menyampaikan pandangan pendapatnya. Nah, ini tinggal bagaimana kemudian masyarakat menyikapi. Sudah ada surat edaran dari pemerintah Kota Makassar bahwa nantinya ini ada pembatasan yang dilakukan begitu untuk sedikit membatasi kegiatan masyarakat. Jangan sampai kemudian kasus penularan ini tidak bisa dikendalikan. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar pagi. Alfian pamit, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Segar mengundang terbang ke sana, menyongsong juwita, dara mempesona. Menyanyiku menyanyi, menariku menari, memuja insan seelok ini. Oh, alam indah bertabur, kembang bergoyang. Oh, riuh rendah berdendang, melati
Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Demikian tadi dialog interaktif Lintas Makassar pagi untuk kesempatan hari ini Kamis 17 Februari 2022. Segar mengundang terbang ke sana, menyongsong juwita, dara mempesona, menyanyiku menyanyi, menariku menari, memuja insan seelok ini. Oh, alam indah bertabur, kembang bergoyang. Oh, riuh rendah berdendang, melagu rindu. Nikmati karunia Sang Maha Pencipta. Menyanyiku menyanyi, menariku menari, memuja alam seindah ini. Kembang goyang aduhai, senyum-senyum manisai, lenggang-lenggok aduhai, indah ayu oh amoy. Kembang goyang aduhai, senyum-senyum manisai, lenggang-lenggok aduhai, indah ayu oh amoy. Oh, alam indah membentang, cerah ceria. Oh, angin segar mengundang terbang ke sana, menyongsong juwita, dara mempesona. Menyanyiku menyanyi, menariku menari, memuja insan seelok ini. Kembang goyang aduhai, senyum-senyum manisai, lenggang-lenggok aduhai, indah ayu oh amoy. Kembang goyang aduhai, senyum-senyum manisai, lenggang-lenggok aduhai, indah ayu oh amoy. Kembang goyang aduhai,
Wah, barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya. Pilih aku. Produk luar nih, kualitasku oke loh. Kemasanku menarik, merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku, ayo. Produk luar ini keren banget. Ambil ah. Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri. Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, nggak kalah loh, kualitasnya keren banget. Terus harganya juga oke nih. Ini aja ah. Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia. Yang ini kak ya barangnya? Iya mas, buatan Indonesia loh ini. Terima kasih sudah membeli aku ya. Bangga buatan Indonesia. Lah mas, yang ngomong tadi siapa ya? Saatnya kita bangga buatan Indonesia. Hai teman-teman, aku Maski, masker kita. Selama pandemi aku selalu digunakan kapan dan dimanapun. Itu karena aku siap menjaga kalian. Orang memakaiku berharap si virus tidak berpindah ke orang lain dan tidak membuat kalian sakit. Maski bahagia bisa membantu kalian. Tapi Maski sedih teman-teman. Coba bayangkan, dalam satu hari saja berapa juta orang yang membuangku sembarangan. Andai saja aku bisa bicara, aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Tolong aku. Jangan buangku sembarangan ya. Setelah aku digunakan, gunting aku beri tanda merah, baru buang aku pada tempat sampah agar aku dikenali dan tidak menulari petugas kebersihan. Kalau aku dibuang sembarangan, nanti aku menjadi masalah baru bagi kalian dan lingkungan bumi ini. Padahal tugasku untuk melindungi dan menjaga kalian. Mulailah menggunakan masker dengan bijak. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama.
Baiklah mendengar pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Sekian lama ku sendiri, hampa hati pun terasa, ingin hati memiliki. Ku ingat kata pepatah, cinta sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Oh, terpesonanya ku dibuatmu selalu. Oh, kan ku buktikan semuanya padamu. Dengarkan isi hati, aku tak minta apa-apa, ku ingin kau selalu menemani. Temanilah dan lengkapi ruang waktu yang kan jadi saksinya. Ku ingat kata pepatah, cinta sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Terpesonanya ku dibuatmu selalu. Kan ku buktikan semuanya padamu. Dengarkan isi hati, aku tak minta apa-apa, ku ingin kau selalu menemani. Temanilah dan lengkapi ruang waktu yang kan jadi saksinya.
Anda mendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami. Kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita pendengar di Musik dan Informasi Kamis 17 Februari 2022. Masker kita. Selama pandemi aku selalu digunakan kapan dan dimanapun. Itu karena aku siap menjaga kalian. Orang memakaiku berharap si virus tidak berpindah ke orang lain dan tidak membuat kalian sakit. Maski bahagia bisa membantu kalian. Tapi Maski sedih teman-teman. Coba bayangkan, dalam satu hari saja berapa juta orang yang membuangku sembarangan. Andai saja aku bisa bicara, aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Tolong aku. Jangan buangku sembarangan ya. Setelah aku digunakan, gunting aku beri tanda merah, baru buang aku pada tempat sampah agar aku dikenali dan tidak menulari petugas kebersihan. Kalau aku dibuang sembarangan, nanti aku menjadi masalah baru bagi kalian dan lingkungan bumi ini. Padahal tugasku untuk melindungi dan menjaga kalian. Mulailah menggunakan masker dengan bijak. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa Kak. Padamu negeri kami berjanji
hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama, Kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, tanahkah engkau coba mengerti. Lihat aku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah tu menanti. Aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali. Kan ku kenal hati saja. Telah tinggalkan hati yang terdalam, hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar di Lintas Informasi dan Sulawesi Selatan, hari ini kami akan menghadirkan sejumlah agenda dari Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ya. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita di sini, ada Bapak Edward Setiawan. Beliau adalah Camat Tamalate yang beralamatkan di Jalan Muhammad Tahir, Kota Makassar. Kita menyapa, Assalamualaikum, selamat siang Pak Edward. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Sehat ya. Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa diinformasikan kepada seluruh pendengar kita ini Pak, agenda hari ini khusus dari Kecamatan Tamalate seperti apa?
Pastinya terkait untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dan sebelumnya itu merupakan kegiatan rutin. Yang pertama itu bagaimana selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi memang kebutuhan masyarakat. Kita berikan pelayanan yang terbaik. Dan yang kedua, di tengah pandemi COVID ini senantiasa kita turun bersama semua unsur yang ada di masyarakat di Kecamatan Tamalate, RW, Lurah, Binmas dan Babinsa. Kami bersama Kapolsek dan Lanramil untuk selalu melakukan sosialisasi bagaimana penerapan protokol kesehatan mulai dari lingkungan RT dan RW. Yang selanjutnya bagaimana program vaksinasi Makassar menuju ke 100% ini bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, ini merupakan perintah dari Bapak Wali Kota untuk Makassar itu vaksinasi 100% ini bisa terlaksana dalam waktu dekat. Makanya kita selalu melakukan turun sosialisasi pada seluruh masyarakat untuk mau ikut serta ataupun mau untuk divaksin. Seperti itu. Berbicara tentang capaian vaksinasi yang ditarget dari Kecamatan Tamalate itu 100% tahun ini, Pak Edward. Bisa diinformasikan untuk capaian vaksinasi khusus di Kecamatan Tamalate seperti apa, Pak? Kalau untuk capaian vaksinasi Kecamatan Tamalate, alhamdulillah di kondisi sekarang kita sudah di angka 86%. Itu tersebar di 11 kelurahan dan dilaksanakan oleh 5 puskesmas di Kecamatan Tamalate. Sesuai juga dengan target lansia dan anak-anak, Pak Edward ya? Kalau untuk target lansia ya ini merupakan sasaran utama kami. Kalau untuk yang anak-anak di bawah umur 6 sampai 11 tahun ini sementara berjalan terus. Kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan vaksin anak di bawah umur 6 sampai 12 tahun itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kita koordinasinya dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Kalau untuk vaksinasi lansia ini yang memang merupakan salah satu tantangan bagi kami, bagaimana memberikan keyakinan kepada lansia-lansia ini untuk mau ikut divaksin. Makanya kita libatkan semua unsur yang ada di Kecamatan Tamalate, RT, RW, Lurah harus turun bersama kami turun melakukan sosialisasi atau memberikan arahan-arahan kepada lansia-lansia ini sehingga apa yang diharapkan vaksinasi di angka 60% untuk vaksinasi lansia ini bisa kita wujudkan. Seperti itu. Ini kan sejak 15 Februari kemarin ini pemerintah Kota Makassar mengeluarkan surat edaran untuk PPKM level 3 ini, Pak. Nah, seperti apa kegiatan pelayanan di masa PPKM level 3 ini khususnya di Kecamatan Tamalate, Pak Edward? Ya, alhamdulillah pastinya dengan PPKM level 3 ini pastinya kita akan lebih ketat. Bagaimana melakukan pengawasan kepada masyarakat yang mau dilayani di Kecamatan Tamalate. Pastinya penerapan protokol kesehatan, memakai masker, kita siapkan hand sanitizer untuk cuci tangan. Dan yang kedua pastinya walaupun sebenarnya ini bukan tuntutan yang wajib, tetapi kita menyarankan pada semua masyarakat itu bisa mengupdate aplikasi Peduli Lindungi dan itu salah satu kami bagaimana penanganan COVID-19 itu bisa tercatat secara langsung secara online status riwayat kesehatan dari masyarakat. Dan ini semua kita sudah sampaikan kepada seluruh lurah untuk di setiap kantor lurah itu menyiapkan barcoding layanan peduli itu supaya setiap masyarakat yang masuk ataupun yang akan dilayani itu status kesehatannya itu bisa kita tahu. Seperti itu. Yang terakhir mungkin Pak Edward Setiawan ini harapan untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Tamalate dari Anda, silakan. Harapan kami berharap pada seluruh unsur masyarakat Kecamatan Tamalate yang dimana di sini ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, RT, RW. Ayo kita sama-sama bekerja, bukan bekerja sama tetapi sama-sama bekerja untuk mensukseskan program Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Pastinya dalam pelaksanaan atau mensukseskan program Bapak Wali Kota yang kita kedepankan itu adalah protokol kesehatan. Jadi ayo kita sama-sama bekerja
bagaimana ke depan, apa yang ada terjadi sebelum kami memimpin itu sudah sangat bagus di Tamalate. Kita menjadikan Tamalate 2 kali atau 3 kali atau sampai 1000 kali jauh lebih bagus. Baik. Seperti itu. Kalau gitu terima kasih Pak Edward Setiawan, Camat Tamalate ini untuk waktunya bersama program 1 RRI Makassar. Sehat selalu dan tetap semangat ya Pak Edward ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian kebersamaan kita di Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk kesempatan hari ini Kamis 17 Februari 2022 bersama saya Arti Alfian. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimulah semangat hidupku. Sayang, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang, dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang, dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimulah semangat hidupku. Sayang, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang, dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang, dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Check down. Sayang, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang, dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang, dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Jangan ragukan cintaku, percaya sayangku. Jaga hatimu untukku, ku menyayangimu. Semangat hidupku, ku tetap untukmu. Cintaku selalu milikmu. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112. Bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112.
layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apa lagi ya? Ngapain? Kan udah gajian, tinggal check out. Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh. Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa. Bayar kos? Udah? Kan belum ditagih. Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan? Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Aku memang manusia tak sempurna, tak mampu jadi yang engkau pinta. Kini aku tak lagi belahan jiwamu yang pernah kau cinta. Meski kata berpisah bukanlah hal yang mudah. Meski kita bersama, namun takkan bisa saling mencintai. Bila memang semua ini harus ku lalui tanpa dirimu, oh kasih. Kaulah isi hati ini, tak lagi di sini. Hidup ini bagai kehilangan arti. Oh, kenangannya takkan pernah terlupakan. Dan kini pun dirimu menghilang tanpa kata. Kesedihan terasa begitu dalam. Mungkinkah ini akhir cinta? Meski kata berpisah, oh, bukanlah hal yang mudah. No, no, no. Meski kita bersama, oh, namun tak
Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami. Kami masih akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis ya, 17 Februari 2022 bersama saya Arti Alfian. Awal cerita bertemu dua pasang mata. Oh, tak bisa ku lupakan kamu. Saat berdua bersama menjalin asmara. Oh, tak ingin ku lepaskan kamu. Tiada rintangan berarti bila kau di sisi. Hari-hariku bersamamu bagai terangnya mentari di pagi hari. Hangat kasihmu semangatiku. Hari-hariku bersamamu bagai bulan dan bintang di indahnya malam. Tenangkan hati di sepanjang hidupku. Semua caramu membuatku tak lagi ragu. Oh, takkan ada yang bisa gantikan kamu. Oh, tiada rintangan berarti bila kau di sisi. Badai pastikan berlalu bila ku denganmu. Oh, oh, hari-hariku bersamamu bagai terangnya mentari di pagi hari. Hangat kasihmu semangatiku. Hari-hariku bersamamu bagai bulan dan bintang di indahnya malam. Tenangkan hati di sepanjang hidupku. Selalu riang serta gembira. Semoga selalu bersama kita berdua. Hari-hariku bersamamu bagai terangnya mentari di pagi hari. Hangat kasihmu semangati bagai terangnya mentari. Bagai bulan dan bintang di indahnya malam. Tenangkan hati di sepanjang hidupku. Damaikan hati di sepanjang hidupku. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Udah lihat di status kamu. Kamu inget nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana. Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu. Vin. Ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
HP. Guys. Wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Serang langsung ke ini. Guys. Merapat ki dulu kodong. Sini cepat ki. 2 motor hancur mi kodong ini, pengendaraan juga terkapar mi kodong. Tolong dulu bantuan tak guys yang nonton siaran langsung ku. Sini ki dulu bantu kodong. Bantu ki Jalan Lentera sekarang. Pak. Sini dulu, Pak. Sudah dulu itu. Jangan serang langsung di situ. Bantu dulu ini kasihan. Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kini kau datang lagi saat aku telah melupakan kamu. Kau membuat jadi dilema tentang perasaanku saat ini. Mengapa semua terjadi kepadaku? Meski aku tak mau kembali, namun di hati masih ada kamu. Aku tak bisa menghindari arus perasaan ini, namun aku masih ragu. Aku takut untuk jatuh cinta lagi. Kini kau datang lagi saat aku telah melupakan kamu. Oh, kau membuat jadi dilema tentang perasaanku saat ini.